Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-bulughil maram wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala minbari hadha bi yaminin athimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala al-imam al-hafidh rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala minbari hadha bi yaminin athimatin tabawwa'a maq'adahu minan nar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, Jabir ibnu Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man halafa ala minbari hadza, barang siapa yang dia berani nekat bersumpah di atas mimbarku ini, biyaminin athimatin, dengan sumpah yang dia berdosa, dengan sumpah yang dusta, biyaminin athimatin, dengan sumpah palsu, tabawwa'a maq'adahu minan nar, maka dia telah mengambil tempatnya di neraka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwati rahimahullah, menunjukkan bahwasanya ada tempat-tempat tertentu yang dia itu lebih dahsyat seseorang ketika bersumpah dengan dusta padanya. Ya, maka andai kata ada masalah-masalah besar, seseorang itu ingin diminta penjelasan darinya agar dia berkata-kata benar, berkata-kata jujur, dipilih tempat-tempat yang agung dalam agama ini, yang seharusnya orang yang punya iman enggak berani berdosa pada tempat tersebut. Di Makkah, ya, misalnya diminta untuk bersumpah di depan Ka'bah antara Al-Hajarul Aswad dengan Rukun Yamani. Di Madinah, di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan hari mungkin setelah asar, setelah salat, dipilih waktu-waktu yang kira-kira, ya, waktu tersebut waktu yang sangat mustajab dalam berdoa kepadanya, ya, pada waktu pergantian malaikat setelah asar. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, min ba'di salatil asri, ketika Allah ajarkan kita untuk mencari saksi. Saksi tersebut diminta untuk mengangkat persaksian, diminta setelah salat asar. Waktu yang sangat agung dalam agama ini, karena waktu itu adalah waktu berkumpulnya malaikat-malaikat subuh, malaikat-malaikat pagi dan malaikat-malaikat malam, ya. Dan waktu itu Allah istimewakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta, peliharalah, jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Al-wusta adalah salat asar. Disebutkan salat asar setelah salat-salat menunjukkan keutamaannya. Ini adalah sifat daripada sumpah yang ditekankan, yang dikuatkan, bahasa Arabnya taghlidul yamin, ya, berkaitan dengan tempat. Terkadang ditambah dengan lafaz-lafaz yang memberatkan seseorang. Wallah alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi, Dia mengetahui apapun yang gaib, wasyahadah, apapun yang terlihat, ar-rahmanir rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, al-ghalib, Dialah yang menang, at-talib, yang akan menuntut, ad-dharin nafi', yang akan mendatangkan malapetaka dan bahaya,
yang mendatangkan manfaat, alladzi ya'lamu kha'inatal a'yun, yang mengetahui mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, sesungguhnya dalam perkara ini aku bersumpah jujur, dan seterusnya. Namanya adalah taghlidul yamin atau al-yaminul mughalladhah, sumpah yang besar, sumpah yang berat. Ada sumpah biasa, ada sumpah yang berat berkaitan dengan perkara-perkara besar, maka dihadapkan pada tempat-tempat seperti ini. Ya. Mana Nabi SAW berkata, barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan satu sumpah yang dia tahu dia berdosa dalam mengucapkan sumpah tersebut, berarti sumpahnya sumpah palsu, sumpah dusta. Ya. Mungkin dengan menambah-nambah atau mengurangi, merugikan orang lain. Tabawwa'a maq'adahu minan nar, berarti dia telah sukarela dengan sukacita dengan pilihan yang mengambil tempatnya di neraka, iyadzan billah. Ya. Maka orang seperti ini masih nekat bersumpah palsu, menunjukkan tidak ada iman dalam hatinya lagi. Ya. Di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Ka'bah, enggak ada imannya lagi. Maka orang yang mencuri di luar tanah haram dengan orang yang mencuri depan Ka'bah menunjukkan enggak ada lagi imannya. Subhanallah, bagaimana depan Ka'bah digunakan kesempatan untuk mencuri uang orang. Ya dan billah. Ya. Dan dalam Islam, tempat-tempat istimewa akan membuahkan ganjaran-ganjaran yang berlipat. Tapi perbuatan-perbuatan kezaliman diperbuat pada tempat-tempat tersebut juga akan melipat gandakan ganjaran dosa. Ya dan billah. Ya. Berdusta di tanah haram enggak sama dengan berdusta di luar tanah haram. Mencuri di tanah haram enggak sama dengan mencuri di luar tanah haram. Berzina di tanah haram enggak sama dengan berzina di luar tanah haram. Semuanya akan berbeda sesuai dengan berbedanya tempat, waktu. Berzina di tengah hari siang, yakni di tengah hari bulan Ramadan, enggak sama dengan berzina di luar bulan Ramadan. Walaupun sama-sama zina, berdosa, berlipat-lipat dosanya. Berzina dengan istri tetangga enggak sama dengan berzina dengan pelacur. Ya, begitulah dalam agama ini dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana pahala pun bertingkat-tingkat. Maka barang siapa yang tidak lagi dalam hatinya ada keimanan, dia akan lakukan apapun, bersumpah apapun di hadapan apapun juga. Karena enggak ada imannya, ya, dan menunjukkan orang ini memang adalah merupakan calon penghuni neraka, iyadzan billah. Dan para ulama berselisih jika dituntut seseorang untuk bersumpah dengan sumpah yang berat, ini namanya taghlidul yamin. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan jika dituntut ya dalam perkara-perkara yang memang sangat riskan, perkara-perkara besar, ya maka wajib dia penuhi. Disuruh bersumpah kau di sana atas mimbar, maka dia bersumpah wajib menurut jumhur ulama dalam perkara-perkara besar. Tapi tidak ada yang namanya sumpah pocong. Di negeri kita ini, kalau andai kata orang ingin membenarkan perbuatannya, ya, atau membenarkan pengakuannya, dia lakukan sumpah bid'ah, namanya sumpah apa? Pocong. Pakai pocong, dikapani, kemudian diletakkan dalam kubur, diletakkan, ya, ini dibuatkan untuknya yang lahat dimasukkan. Ini sumpah yang bid'ah, ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah ajarkan sedikit jua pun. Ya, ini batil. Ya, enggak ada manfaatnya. Tapi jika dituntut untuk bersumpah pada tempat-tempat tertentu, pada waktu tertentu, dalam perkara-perkara besar, maka menurut jumhur ulama tidaklah dipenuhi. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, dan ulama-ulama mereka mengatakan enggak wajib. Dia boleh mengatakan, saya enggak mau sumpah di atas mimbar Nabi SAW. Saya mau sumpah di sini saja. Ya. Atau ini dikembalikan kepada hakim. Ini kata-kata hakim enggak perlu di masjid Nabi, enggak perlu di Masjidil Haram, enggak perlu di mimbar. Semuanya terpulang kepada hakim. Inilah pendapat para ulama. Ya, tapi ingat sumpah al-mughalladhah ini dalam perkara-perkara yang memang besar. Ya, na'am. Tafadhal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يؤته منها لم يفي متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 jenis makhluk, 3 jenis manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Ya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak lihat dia. Wala yuzakkihim, Allah tidak pernah sucikan dia, yakni mereka. Allah tidak melihat mereka, tidak pula mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, subhanallah. Ada 3 golongan yang Allah di hari kiamat tidak akan berbicara dengan mereka. Andai kata kita punya guru cueki murid, enggak diajak bicara, sakit hatinya, sedih dia, ya. Atau kepala kita, pimpinan kita di kantor, enggak mau ajak kita bicara, cueki kita, diamkan kita. Betapa sakitnya hati kita, sedih. Bagaimana jika ditambah enggak lihat kita, enggak mau bicara. Kalau andai kata lihat, dia enggak pura-pura enggak lihat. Ya, acuh. La yanzur ilaihim wa la yuzakkihim, bahkan ya kepala sekolah tersebut atau guru tersebut, pimpinan tersebut, ya tidak memberikan rekomendasi untuk karyawan ini, rekomendasi untuk naik pangkat dan seterusnya, ya, rekomendasi untuk dipromosikan. Bagaimana sakitnya orang ini, nggak diajak bicara, nggak dipandang, nggak dilihat, nggak dilirik, nggak diberi rekomendasi. Kemudian walahum adzabun alim, tambah lagi disiapkan untuknya surat warning 3, segera keluar. Subhanallah. Kemudian beban, ya, harus bayar sekian-sekian dan seterusnya. Ini tentunya sakit dalam kehidupan dunia. Ya, bagaimana dalam kehidupan akhirat? Kalaulah saja kita dicueki seorang pemimpin, alangkah sedihnya hati bagaimana jika yang mencueki kita Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka hanya orang-orang yang takut Allah SWT yang tidak melanggar perkara-perkara berikut ini. Kata Nabi, 3 jenis manusia Allah la yukallimuhum, tidak mau berbicara dengan mereka. Ya, la yukallimuhum wa la yuzakkihim, la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim, tidak melihat mereka. Wa la yuzakkihim, tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan siapkan untuk mereka azab yang bersangatan. Apa 3 orang ini? Rajulun ala fadli ma'in bil falat, seseorang, ya, memiliki air yang berlebih-lebih dan dia berada di tengah padang Sahara, ya, yang tandus, enggak ada air kecuali air miliknya, dan dia punya air yang berlebih-lebih. Yamna'uhu min ibnis sabil, dia punya sumber air, dia punya oase, ya, di tengah padang pasir, dan dia melarang orang minum daripada air tersebut. Yamna'u, kikir, bakhil, tidak mau memberikan. Orang mau mati kekeringan tidak peduli. Ya, yamna'uhu min ibnis sabil, dia larang para pejalan untuk menikmati air tersebut. Meminta seteguk 2 teguk pun dia larang, menunjukkan kikirnya orang ini, ya, sehingga air berlimpah pun enggak diizinkan. Lain cerita air cukup untuk dirinya sendiri, ini air berlimpah. Kata Nabi, ala fadli ma'in, airnya berlimpah-limpah. Dia punya sumber air, mungkin oase atau air, atau mungkin dia gali sumur. Yang jelas berlimpah, melebihi kebutuhannya. Lewat orang, kekeringan, kehausan, minta seteguk, 2 teguk, seember, 2 ember, enggak diberi. Ini orang pertama, menunjukkan enggak ada keimanan dalam dirinya lagi, enggak ada kecintaan kepada makhluk. Dia biarkan orang kekeringan, orang sudah merenggang nyawa karena haus. Dalam agama kita ini, seorang perempuan pelacur pun iba melihat anjing yakni kehausan. Dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, dia iba melihat anjing itu kehausan sebagai dirinya. Anjing itu menjilat-jilat tanah-tanah yang basah,
ya, untuk mendapatkan sedikit yakni air. Akhirnya dia turun, dia isi dengan sepatunya air, dia naik ke atas, dia pegang, ya, dia gigit sepatu tersebut dengan giginya, dia naik ke atas dengan supaya dia berikan kepada anjing tersebut. Allah merahmatinya. Anjing yang dia rahmati, Allah rahmati. Ini manusia yang kekeringan, manusia yang kehausan, hampir-hampir putus tenggorokannya karena dahaga. Tidak dia berikan, menunjukkan dalam hatinya tidak ada secercah, yakni rahmat, sedikit pun rahmat. Karena orang yang tidak punya rahmat, Allah akan cabut rahmatnya untuk orang tersebut. Inna ma yarhamallah min ibadihi ruhama. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang punya rasa rahmat. Yang tidak punya rasa rahmat, bagaimana tuh para khawarij, ya, yadzan billah, orang-orang kufar yang bantai kaum muslimin tanpa salah, tanpa dosa, anak-anak, perempuan yang enggak punya rasa rahmat. Itu ISIS itu yang membunuh ibu bapaknya, ya, yang enggak punya rasa rahmat ini di dunia, enggak punya rasa rahmat dengan tetangga, enggak pernah berbagi, enggak pernah membantu orang, hidup untuk dirinya sendiri. Yang enggak punya rasa rahmat ini, Allah tidak akan berikan rahmat kepadanya. Subhanallah. Di dunia dan di akhirat. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun baya'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'as. Seorang laki-laki yang mengadakan transaksi jual beli dengan seorang laki-laki lainnya setelah asar. Kenapa disebutkan setelah asar? Menunjukkan ini waktu yang mulia. Waktu yang seharusnya orang itu jangan berbuat zalim. Waktu yang seharusnya orang itu jujur. Transaksi antara keduanya, mungkin jual beli mobil, jual beli handphone, dia tahu mobil yang dalamnya cacat, rusak, dan dia sembunyikan. Jual beli motor setelah asar. Fahala falahu billah, atau dari sisi harga dia berdusta, dia bersumpah untuk orang tersebut. La akhadhaha bikadza wa kadza. Ini saya ambil harga modalnya sekian sekian. Saya jual rugi ini. Saya enggak ada untung ini, untung saya cuma 1%. Padahal dia berdusta. Fasaddaqahu. Orang ini karena dia bersumpah akhirnya dibenarkan. Terjadilah transaksi jual beli, dibelilah barang tersebut gara-gara sumpah. Seandainya dia enggak bersumpah, enggak dibeli. Bersumpah ini, wallah ini harganya aku ambil sekian. Ya, wallah ya aku jual rugi nih. Wallah ini barang langka dan seterusnya. Ini barang baik. Dia sembunyikan kejelekannya, dan yang jelas dia bersumpah dusta atas nama Allah. Padahal setelah asar, ya, wa huwa ala ghairi dzalik, padahal sumpah tersebut tidak sesuai dengan realita. Ini orang kedua, dan inilah yang ada kaitannya dengan bab kita, bab sumpah, ya, dakwah. Yang ketiga, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lid-dunya. Seorang laki-laki yang dia membaiat seorang pemimpin, ya, setia dan taat kepada pemimpin tersebut, tapi la yubayi'uhu illa lid-dunya, hanya untuk kepentingan dunia. Dia membaiat pemimpin tersebut, ya, untuk kemaslahatan perutnya. Dia memilih pemimpin tersebut untuk kemaslahatan ekonominya, kepentingan hartanya, dan seterusnya. Ini bahayanya orang-orang yang memilih pemimpin karena dunia. La yubayi'u lid dunya. Gara-gara dunia, ya, gara-gara baju kaosnya oblong. Ya, harganya cuma sekali stempel 5.000 perak, 3.000 perak. Ya, itu yang dipilihnya, itu yang dicoblosnya, gara-gara baju kaos, gara-gara uang 50.000, gara-gara uang 100.000, ya, gara-gara dikasih uang. Ini la yubayi'u lidunya, membaiat seorang pemimpin bukan karena dunia, karena kemaslahatan, ya, kemaslahatan orang banyak, bukan karena kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Fa in a'tahu minha wafa. Andai kata seorang pemimpin ini setelah diangkat menjadi pemimpin, yang memberikan kepadanya segala sesuatu yang dia inginkan atas dasar baiatnya, dia telah berbaiat setia. Dapat jatah, senang, wafa. Dia akan tetap setia pada sumpahnya, patuh dan taat kepada pemimpin tersebut. Kenapa? Karena dapat jatah, dapat kue, dapat bagian, wafa.
Wa illam yu'tihi minha lam yafi. Tapi andai kata enggak dapat kue, enggak dapat jatah, merepet-repet dia. Sibuk setiap hari ya membombardir sang pemimpin dengan celaan-celatan, hujatan-hujatan, mimbar-mimbar bebas, fitnah-fitnah, ya. Kenapa? Karena dia enggak dapat jatah. Kalau andai kata dapat jatah, diam dia, bungkam dia. Ini orang terancam. Di hari kiamat Allah tidak melihatnya, tidak berbicara kepadanya, tidak mensucikannya, dan Allah telah siapkan baginya azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih. Maka 3 hal ini adalah perkara yang membahayakan seseorang. Ya, jual beli, bersumpah palsu, kikir, ya, dalam perkara-perkara yang seharusnya dia berbagi, air, api, rumputan, enggak boleh kikir, tapi dia kikir, ya. Yang ketiga adalah membayar seorang pemimpin bukan karena kepentingan umum, kepentingan orang banyak, hanya karena dunianya semata. Naam, tafadhal. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي فأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. وعن جابر رضي الله عنه, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna rajulaini ikhtasama, ada 2 orang yang bertikai, fi naqatin, pada seekor unta betina. Faqala kullu wahidin minhuma, setiap dari kedua orang ini masing-masing mengklaim, nutijat hadhihi naqatu indi, sesungguhnya ya anak daripada unta ini terlahir ketika ada padaku. Wa aqama bayyinatan, ya, wa aqama bayyinatan, masing-masing mereka mendatangkan bukti-bukti. Faqadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman hiya fi yadihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bahwasanya ya unta tersebut hasilnya anaknya ya milik orang yang memang unta tersebut ada pada tangannya ketika itu yang bersamanya. Rawahu Daruqutni wa fi isnadihi dha'fun, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan, dan hadis ini adalah hadis yang lemah. Ini adalah hadis yang lemah, dan karena itulah ulama berselisih dalam perkara seperti ini, ya. Andai kata ada orang yang berserikat dalam suatu perkara, ya, atau ada orang yang memperebutkan satu hal, satu barang, masing-masing ini miliknya. Si A mengatakan ini milik saya, handphone ini milik saya. Si B masing-masing mengatakan ini milik saya. Masing-masing membawa bukti, ya, datang kepada hakim. Untuk dalam kasus seperti ini, sebagian ulama mengatakan, ya, maka yang lebih dekat, indikator lebih dekat adalah orang yang handphone itu ada di tangannya, padanya, ya. Itu yang lebih dekat andai kata masing-masing mendatangkan bukti. Tapi andai kata yang satu mendatangkan bukti, yang lain enggak, dan buktinya akurat, misalnya apa? Coba lihat itu gambar-gambarnya, lihat itu pinnya, lihat itu isinya, siapa nama-nama orangnya, benar semua, itu bukti-bukti kuat, walaupun bukan di tangannya, ya. Naam, fadhal. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam رد اليمين على طالب الحق رواه الدارقطني وفي إسناده ضعف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu pernah raddal yamina ala talibil haqq, mengembalikan, menuntut, ya, sumpah bagi orang yang mengklaim sesuatu, talibil haq, ya. Hukum asalnya dalam perkara da'wah, dalam perkara qada, ya, persisian al-bayyinatu 'alal mudda'i. Hukum asalnya adalah orang yang mengklaim sesuatu wajib mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, orang yang didakwa
ya, ketika yang orang ini tidak membawa bukti dan orang dakwah itu hanya diminta untuk bersumpah. Ya. Misalnya si A mengklaim handphone itu miliknya yang ada pada si B, tapi dia enggak bawa bukti apapun juga. Kata si B, enggak, mana buktinya ini handphone milikmu? Ya, enggak ada bukti sama sekali. Ketika itu dia datang, enggak Pak Hakim, itu handphone saya. Kata Hakim, dah, kau enggak punya bukti, sekarang kamu bersumpah handphone itu milikmu bukan miliknya. Andai kata si B bersumpah handphone itu miliknya, maka diputuskan perkara handphone milik si B. Ya, ini hukum asalnya, al-yaminu ala al-mudda'i, al-bayyinatu ala al-mudda'i. Yang mengklaim harus mendatangkan bukti. Ya, andai kata dia enggak bawa bukti, maka ketika itu dimintalah orang yang didakwa untuk bersumpah. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW ya, raddan liyamina ala talibil haqq, menuntut balik orang yang mengklaim tersebut untuk bersumpah. Ya. Dalam hadis ini zahirnya orang ini enggak punya bukti, mengklaim handphone yang pada si B itu milik saya, mana buktinya enggak ada. Maka dalam hadis ini Nabi minta, coba engkau bersumpah memang bahwa handphone itu milikmu. Hadis ini mensi hadis yang tadi kita sebutkan, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, karena itulah ulama tidak menerimanya. Ya, yang disumpah itu adalah orang yang didakwa. Adapun orang yang mengklaim, wajib bagi dia mendatangkan apa? Mendatangkan bukti. Nah. Terus akhi. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرك أسارير وجهه فقال ألم تر إلى مجزر المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعدها من بعد متفق عليه. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin, suatu hari Rasulullah SAW masuk masruran, dalam keadaan begitu bergembira, masuk ke rumahku. Tabruku asariru wajhihi, tampak kegembiraan ada pada wajahnya. Faqala, maka dia berkata, alam tarai ila mujazzirin al-mudliji, tidakkah kau melihat apa yang dikatakan ya seseorang bernama Mujazzir al-Mudlij, al-Mudlij dari Bani Mudlij. Nadhara anifan ila Zaid bin Harithah, tadi dia lihat sepintas kaki atau tapak Zaid bin Harithah. Wa Usama bin Zaid, dan melihat tapak Usama bin Zaid. Faqal, maka berkatalah laki-laki ini Mujazzir ini, hadhil aqdamu ba'duha min ba'din muttafaqun alaih. Kaki-kaki ini sebagian adalah bagian daripada sebagian lainnya. Dalam bangsa Arab ada ilmu ya yang disebut dengan nama al-qaif. Al-qaif itu adalah orang yang sangat mengetahui tentang tapak-tapak kaki manusia. Dia tahu bahwasanya tapak ini anaknya, ya. Tapak ini dari sini asalnya. Tahu dia. Ya. Ada juga al-qaif dalam hal binatang. Dia tahu ini kaki rusa yang lewat sini tadi ini. Ini kaki kancil. Ini kaki beruang. Ini kaki harimau. Ya. Tahu dia tapak binatang ini, dengan melihat tapak manusia tahu dia. Ini punya keturunan dari sini. Namanya al-qaif. Ya, Usama itu anak yang hitam. Zaid bin Harithah bapaknya putih bersih. Zaid bin Harithah putih bersih, dia orang Arab. Dan dia menikah dengan siapa nama istri Zaid bin Harithah? Ummu Aiman. Ummu Aiman ini mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Aiman ini berasal dari Habasyah. Kulitnya hitam. Lahirlah Usama ikut kulit ibunya hitam. Ya, sebagian orang-orang kadang ya mengatakan ini bukan anaknya ini. Lihat dia putih, anaknya hitam. Ya.
Tentunya hal ini membuat seseorang sedih ketika dikatakan engkau bukan anak si fulan. Kenapa? Kau hitam keling, bapakmu putih. Sedih kita kan? Kadang-kadang dalam keluarga kita ada yang hitam, ada yang putih. Ya. Pas kena di kita hitam kulit kita. Semua keluarga kulitnya bagus-bagus putih. Kita hitam. Ya, apa kata orang? Bukan kau anak si fulan, kau semua saudaramu putih. Kau anak diangkat. Sedih enggak? Sedih kita. Subhanallah. Anak angkat kau bukan anak kandung. Maka dalam bahasa Arab ada ilmu namanya al-qaif. Al-qaif itu orangnya. Ya. Ilmu yang dengannya dia mengetahui tapak kaki ini dari tapak kaki ini. Jadi ketika itu dia lewat, Zaid bin Harithah sedang tidur dengan Usamah, mereka tidur berselimut. Ya, dua-duanya satu selimut, samping-sampingan. Tak tampak kecuali tapak kakinya. Lewatlah Mujazzir ini. Dia lihat tapak kaki ini. Dia bilang ini dari sini. Nabi mendengar berkata, dan dia terkenal dengan dengan ilmu ini dari Bani Mudlij, terkenal dia. Dia katakan tapak kaki ini dari sini asalnya. Subhanallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendengar ucapan ini. Dan kesenangan Nabi dia beritahukan kepada istrinya. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang orang mengejek Usamah, kau kulitmu hitam, kau bukan anak dia itu. Tak jelas dari mana selalu ini. Ya, akhirnya dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senang dan memberitahukan kepada Aisyah, dan ini menunjukkan sunnahnya kita senang dengan sesuatu perkara yang terungkap daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang remang-remang, yang samar-samar. Tahu kita yang benar, maka hendaklah kita senang dengan perkara tersebut. Tanpa kebenaran kita senang, sebelumnya samar enggak jelas. Setelah jelas kita akhirnya pun gembira, oh ternyata ini yang hak. Senang, ya. Sebelumnya sebagian orang mungkin ragu-ragu, tapi setelah tampak kebenaran kita senang. Nabi senang dengannya. Kemudian dalam hal ini seseorang mukmin hendaklah dia itu bergembira dengan kegembiraan orang lain dan menyebarkan kegembiraan tersebut. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebarkan kegembiraan ini kepada Aisyah. Ya, andai kata kita mendapatkan berita yang menggembirakan, sebarkanlah berita ini. Ya, sebagai bentuk tanda syukurnya atas kegembiraan tersebut. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah ad-da'awa, masalah al-qadha, bahwasanya persaksian al-qaib itu dapat mu'tabar, dianggap dalam masalah penisbatan seorang anak. Andai kata dia orang yang sangat pakar sekali dalam bidang ini, diketahui keilmuannya. Kalau dia bilang kepada hakim, ini anak si fulan, lihat kakinya. Saya tahu ini anak si fulan, diterima ketika itu persaksiannya. Itu kaitannya, ya. Kalau sekarang apa yang paling canggih? Tes DNA. Tak bisa kita lari-lari lagi. Subhanallah. Ya. Dengan tes DNA. Dan ternyata dengan tes DNA tersebut, seseorang anak itu benar-benar murni terbentuk dengan satu sperma. Tidak akan mungkin campur dua sperma, enggak. Misalnya ada 2-3 orang berzina ya dan billah. Satu jadi, itu satu benar-benar satu orang. Satu sperma satu orang, enggak ada bercampur 2-3 orang, enggak ada, ya. Maka dengan tes DNA ini jelaslah si fulan ini adalah keturunan daripada si fulan. Ini perkara-perkara yang mu'tabar, perkara-perkara yang dianggap dalam masalah persidangan untuk menisbatkan seorang anak kepada bapaknya atau menafikan seorang anak daripada dirinya. Ya, misalnya dia merasa apa? Saya merasa diri saya ini curiga, saya ini kayaknya ini bukan anak saya ini. Tes, ya, dia selalu pergi jauh-jauh ke Saudi lah kerja 5 tahun nggak pulang, ya, seterusnya. Akhirnya dia curiga, dia katakan enggak, saya ragu nih, saya pastikan dulu tes DNA. Dia buktikan jika sama berarti anaknya, jika bukan, anak tetangga berarti ini. Bahaya ini. Subhanallah. Ini perkara-perkara yang sekarang bagian daripada kecanggihan-kecanggihan yang harus diakui, nggak bisa kita tolak. Naam. Demikianlah ikhwati rahimakumullah tabaraka taala kajian kita, insyaallah di kesempatan akan datang kita lanjutkan tentang kitabul itq. Kita membahas tentang masalah al-itq, membebaskan budak. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.
Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.